Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit Geraha Juanda. Setiap tahun kita mengadakan kelak terkait dengan pengendalian infeksi, tapi untuk tahun ini berbeda halnya dengan seperti sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kita bisa bertatap muka langsung secara fisik. Kalau sekarang dibatasi dengan pandemi, kita akhirnya bervirtual. Oke, walaupun demikian tidak mengurangi makna dan keseriusan dalam belajar. Kami berharap teman-teman sekalian dapat memahami apa yang disampaikan materi dalam pencegahan pengendalian infeksi ini. Baik, pada pencegahan pengendalian infeksi disebut juga dengan kewaspadaan isolasi. Nah, kewaspadaan isolasi ini akan dibagi menjadi dua, yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, di sinilah lingkup daripada program kerja Komite Pencegahan Pengendalian Infeksi. Nah, kalau kita lihat daripada program kerjanya, kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi, ini tidak lain dan bukan tujuannya hanya satu, untuk memutus mata rantai infeksi sehingga tidak terjadi yang namanya infeksi nosokomial, ya, tidak terjadi infeksi nosokomial atau HAIS. Kalau sekarang disebut dengan HAIS, Healthcare Associated Infection. Baik, kita lanjut. Nah, kalau sekarang HAIS itu Healthcare Associated Infection awalnya itu berkembang dari infeksi nosokomial. Kalau infeksi nosokomial itu per definisi, kalau dulu itu adalah infeksi yang didapat di rumah sakit, ya, infeksi yang didapat di rumah sakit. Tapi setelah berkembangnya ilmu pengetahuan, jadi ini dibuatlah per definisinya itu menjadi Healthcare Associated Infection atau infeksi yang dapat di fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya tidak hanya infeksi yang didapat di rumah sakit aja. Jadi HAIS itu adalah infeksi yang didapat di atau yang terkait dengan pelayanan kesehatan, baik itu di klinik, di praktek dokter 24 jam, atau di sekitar pelayanan kesehatan lainnya. Itu kalau terjadi infeksi pada seseorang yang datang ke sana, maka disebut dengan HAIS, Healthcare Associated Infection. Nah, ini definisi daripada HAIS, Healthcare Associated Infection. Infeksi yang terjadi selama proses perawatan di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan lain. Kalau dulu infeksi nosokomial hanya terbatas di rumah sakit. Sekarang itu terkait dengan fasilitas kesehatan lain. Di mana pasien tidak ada infeksi atau tidak dalam masa inkubasi. Artinya pasien yang masuk ke rumah sakit ini dia tidak dalam masa inkubasi atau tidak dalam masa tunas infeksi, ya. Termasuk infeksi didapat di rumah sakit tapi muncul setelah pulang. Nah, intervensinya di rumah sakit tidak ada gejala apapun, setelah di rumah ternyata muncul gejala. Misalnya contoh seperti infeksi luka operasi. Jadi kalau di sini dilakukan tindakan operasi tidak steril, tidak muncul saat ini keluhan infeksi luka operasi, tapi setelah nanti nyampe di rumah 3-4 hari kemudian ternyata lukanya basah, ada kemerahan, nyeri, terus ada pus dan sebagainya, atau lukanya basah, ya. Dan kalau dilihat dan ditentukan oleh DPJP itu adalah infeksi luka operasi, maka itu adalah ILO, infeksi luka operasi. Nah, ini yang disebut dengan termasuk infeksi dapat di rumah sakit tapi muncul setelah pulang. Juga infeksi pada petugas kesehatan yang terjadi di pelayanan kesehatan. Nah, ini hati-hati teman-teman juga, termasuk atau kita semua yang datang ke rumah sakit untuk bekerja tapi tertular, terinfeksi. Nah, itu juga masuk dalam kategori HAIS, ya, Healthcare Associated Infection. Nah, HAIS itu sendiri sebetulnya bukan masalah pelayanan kesehatan di Indonesia atau di Bekasi aja, ya, tapi ini merupakan masalah pelayanan kesehatan di seluruh dunia, ya. Makanya Komisi Akreditasi Rumah Sakit itu mewajibkan seluruh rumah sakit itu memiliki yang namanya Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi, ya. Nah, ini kalau terjadi HAIS, Healthcare Associated Infection, pada pasien, dampaknya itu lossnya akan memanjang, ya, lossnya akan memanjang atau hari rawat inapnya akan memanjang, yang harusnya pasien tipes itu cuma 3 hari, tapi karena terkena infeksi nosokomial atau infeksi tambahan,
menjadi 4 hari. Misalnya contoh 3 hari itu misalnya pasien tifoid itu sudah boleh pulang, akan tapi hari ketiga itu terjadi infeksi plebitis atau infeksi pada jarum pemasangan infus. Nah itu juga termasuk HAIS atau infeksi nosokomial. Nah kalau infeksi nosokomial plebitis tersebut menyebabkan perpanjangan los sehingga bisa menyebabkan peningkatan biaya juga, ya. Biaya yang akan ditanggung pasien juga pun akan meningkat, biayanya akan menjadi lebih mahal. Kalau misalnya dia itu jaminan JKN atau BPJS, yang harusnya 3 hari itu udah boleh pulang pasien karena terkena infeksi nosokomial menjadi 4 hari, otomatis menjadi los memanjang, kerugian rumah sakit karena harusnya 3 hari itu kita masih punya margin 500.000 misalnya, ini karena lossnya menjadi 4 hari menjadi margin kita kepotong ataupun kita bisa menjadi rugi atau tekor. Kerugian pada pasien jelas ya, jadi harusnya pasien sudah boleh pulang di hari ketiga, ini pasiennya harus pulang hari keempat, harusnya hari keempat itu dia bisa sudah aktivitas normal dan sebagainya, ini tidak bisa. Atau kalau dia pasien umum bayar sendiri, otomatis akan menjadi rugi, harusnya 3 hari itu dia cukup bayar 1,5 juta karena memanjang karena terkena infeksi nosokomial atau kena HAIS, dia menjadi hari keempat menjadi 2 juta rupiah, artinya dia di situ menjadi rugi 500.000. Bisa juga terjadi kecacatan, kematian, tuntutan hukum, serta citra rumah sakitnya akan menjadi jelek, ya jelas ya, karena citra rumah sakit itu akan dipengaruhi oleh pandangan seseorang. Kalau pandangannya orang yang datang ke sini, orang yang menggunakan pelayanan di sini itu tidak puas, misalnya yang harusnya 3 hari pulang terus menjadi 4 hari, ini kan menjadi omongan di luar sana. Ya. Nah, maka dari itu rumah sakit itu diwajibkan untuk memiliki yang namanya komite pencegahan dan pengendalian infeksi untuk menekan yang loss tadi, biaya, kerugian rumah sakit dan sebagainya. Komite pencegahan dan pengendalian infeksi ini mereka mempunyai program yaitu kewaspadaan isolasi. Kewaspadaan isolasi yang sudah disebutkan di awal yaitu kewaspadaan standar dan kewaspadaan berdasarkan transmisi. Tujuannya untuk memutus mata rantai infeksi, ya. Jadi tidak terjadi infeksi tambahan ke pasien atau tidak terjadi infeksi pada karyawan rumah sakit, petugas rumah sakit dan sebagainya, sehingga tidak ada yang namanya loss meningkat, biaya meningkat, kerugian rumah sakit dan sebagainya, ya. Ya. Limbah cair pun sama. Kalau limbah cair itu juga kalau segala sesuatu air yang dia sudah terkontaminasi oleh cairan tubuh, maka dia tergolong dalam limbah cair infeksius, ya. Cairan infeksius itu sendiri atau limbah cairan tubuh itu sendiri adalah seperti darah, ya, urin, feses, terus dahak, sekreta dan sebagainya. Ya itu termasuk itu adalah cairan tubuh. Yang cairan tubuh yang dapat menyebabkan cairan tersebut menjadi limbah infeksius. Jadi kalau dia cairan atau limbah cair infeksius itu dibawanya ke spool hook, ya. Spool hook itu akan masuk ke dalam instalasi pembuangan air limbah dan diproses, setelah diproses oksidasi dan sebagainya sehingga bisa atau layak dialirkan ke alam bebas. Kalau tidak diproses terlebih dahulu itu tidak layak, ya. Nanti bisa kena tegur oleh bagian pengendalian lingkungan. Selanjutnya pengendalian lingkungan, ya. Kewaspadaan standar yang keempat itu adalah pengendalian lingkungan. Nah ini terkait dengan pengendalian lingkungan ini terkait dengan pest control, pengendalian lingkungan terhadap serangga-serangga, tikus, kucing dan sebagainya. Ini juga bisa menyebabkan infeksi nosokomial kalau tidak dikendalikan dengan baik lingkungan ini. Selanjutnya penyuntikan yang aman. Penyuntikan yang aman ini hati-hati teman-teman yang suka melakukan tindakan menyuntik, ya. Jadi di sini sih lebih ke arah dititik beratkan kepada recapping, ya, jangan merecapping, jangan menutup kembali, jangan menyarungkan kembali jarum suntik yang sedang terhunus atau jarum suntik yang habis digunakan kepada pasien. Jadi pada saat setelah selesai menyuntik maka jarum tersebut langsung dibuang aja ke safety box, ya, safety box aja atau jerigen.
langsung dibuang. Jadi jangan berusaha untuk melepaskan needle-nya, jangan berusaha untuk melepaskan jarumnya, atau apalagi membengkokkan. Itu jangan jangan melakukan hal seperti itu, sehingga meminimalkan terjadinya risiko infeksi nosokomial pada petugas. Ya, kalau misalnya teman-teman berusaha atau melakukan recapping atau menutup kembali, itu bisa terjadi yang namanya needle stick injury. Ya, needle stick injury itu adalah tertusuk, ya, tertusuk oleh jarum yang bekas penggunaan oleh pasien. Oke, kita lanjut. Kebersihan pernapasan dan etika batuk. Kebersihan pernapasan dan etika batuk ini lebih diarahkan kepada pada saat seseorang batuk ataupun bersin, ya. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, menutup dengan lengan baju bagian dalam pada saat batuk atau bersin. Yang kedua, dengan menggunakan masker. Yang ketiga, dengan menggunakan tisu, ya. Apalagi sekarang era pandemi COVID-19, pada saat seseorang batuk atau bersin, apabila tidak menggunakan masker atau tidak melaksanakan etika batuk, itu sangat berisiko sekali terjadi droplet atau percikan. Ya, hati-hati nih, kalau misalnya ada teman atau tetangga, saudara, siapapun itu, kalau dia batuk tidak melakukan etika batuk, tidak menggunakan masker, tidak menutup dengan baju bagian dalam, tidak menutup dengan tisu, jaga jarak, ya. Jadi jaga jarak 1-2 meter. Jangan sampai nanti teman-teman sekalian terinfeksi penyakit-penyakit yang sekarang menjadi wabah, ya. Praktek lumbal fungsi. Praktek lumbal fungsi ini biasanya dilakukan oleh dokter-dokter spesialis neurolog atau dokter spesialis anestesi pada saat tindakan spinal. Ya, pada saat tindakan spinal. Jadi di sini praktek lumbal fungsi ini wajib dokter-dokter tersebut melakukan APD lengkap mulai dari tutup kepala, masker, sarung tangan steril, gaun, ya, sehingga pada saat tindakan tersebut tidak ada mikroorganisme yang jatuh pada jarum spinal. Ya, ini sangat berisiko sekali kalau misalnya ada mikroorganisme jatuh kepada jarum spinal, bisa terjadi yang namanya meningitis, ya, infeksi nosokomial meningitis, atau infeksi pada selaput otak, ya. Yang selanjutnya yang kedelapan adalah peralatan perawatan pasien. Nah, peralatan perawatan pasien kalaupun kalau misalnya tidak ditangani dengan baik, ya, ini akan meningkatkan risiko terjadi infeksi nosokomial juga pada pasien. Ya, contoh misalnya peralatan-peralatan pasien ini dibagi menjadi 3. Yang pertama non kritikal, semi kritikal, dan kritikal. Yang kritikal ini adalah peralatan yang digunakan masuk ke dalam tubuh pasien. Misalnya pada pasien yang dioperasi, kalau misalnya dilakukan perawatannya tidak baik, sterilisasinya tidak baik, ini akan menjadi risiko infeksi pada saat tindakan operasi, ya, sehingga bisa meningkatkan risiko infeksi luka operasi. Jadi pada saat perawatan pasien ini wajib dilakukan yang namanya sesuai dengan prosedur yang ada, ya. SPO-nya udah ada, sudah cukup bagus, ada di CSSD. Nah, penata laksanaan linen ini juga ada 2, yaitu linen infeksius dan linen non infeksius. Hati-hati teman-teman sekalian pada saat melakukan tindakan perbedaan atau ganti spray, ya. Jadi kalau misalnya ada yang terkena cairan tubuh, itu berarti adalah linen infeksius. Jadi harap kalau linen infeksius itu sudah dipisah, ya, dipisah dari ruang perawatan antara linen infeksius dan non infeksius. Kalau linen infeksius itu yang terkena cairan tubuh, kalau yang non infeksius yang tidak terkena cairan tubuh. Jadi harap teman-teman sekalian bisa sudah memisahkan, memilah-milah dari atas. Kesehatan karyawan ini merupakan tindakan untuk meminimalkan infeksi nosokomial, ya, atau infeksi yang dapat di rumah sakit, HIS, ya, healthcare infection. Ya, salah satunya yang sekarang ini adalah kita melakukan tindakan vaksinasi, ya. Medical check up dan vaksinasi. Medical check up kita lakukan secara rutin untuk ruangan-ruangan berisiko tinggi, pemeriksaan swab PCR dan lain sebagainya. Terus untuk untuk meminimalkan risiko terjadinya tertular atau meminimalkan terjadinya risiko keparahan penyakit, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Kementerian Kesehatan untuk memberikan vaksinasi COVID-19 kepada petugas kesehatan. Ini juga meminimalkan risiko terjadi infeksi nosokomial atau infeksi HIS, ya. Kewaspadaan
standar yang terakhir adalah penempatan pasien. Nah, penempatan pasien ini sangat penting sekali, apalagi sekarang era pandemik corona ya. Jadi banyak sekali pasien-pasien yang tertular infeksi COVID-19 di rumah, terus masuk ke IGD kita. Nah, di situ dilakukan tindakan screening. Screening COVID tentunya. Kalau misalnya sudah suspek atau mengarah ke arah COVID-19, maka dilakukan tindakan pemeriksaan PCR dan sebagainya. Nah, kalau dinyatakan positif, maka pasien akan masuk ke ruangan isolasi, ya, di ruang rawat inap tulip, ya. Tentunya di IGD pun sudah dilakukan pemilahan. Kalau screeningnya itu sudah mengarah ke gangguan pernafasan, biasanya sudah masuk ke ruangan isolasi sebelum penegakan dengan pemeriksaan penunjang. Oke, mungkin itu ya, kita lanjut. Ini tadi yang H3 batuk ya, H3 batuk covering hook ya, dengan menggunakan menutup lengan baju bagian dalam. Ini H3 batuk, menutup dengan tisu dan menggunakan masker ya. Kalau misalnya ada yang tidak melakukan H3 batuk dan tidak menggunakan masker, hindari dan jaga jarak 1-2 meter. Selanjutnya, kewaspadaan berdasarkan transmisi. Nah, pada dasarnya kuman itu mayoritas paling banyak kuman itu berpindah melalui airborne atau udara, ya, melalui kontak dan droplet atau percikan, melalui 3 cara ini. Jadi kuman itu atau virus atau mikroorganisme itu akan berpindah paling banyak melalui 3 cara ini. Yang pertama airborne. Nah, airborne ini dia partikelnya itu, mikroorganismenya itu kecil, perantaranya di udara. Mikroorganismenya itu kurang dari 5 nanomikron ya, sehingga dia bisa melayang-layang di udara dan jatuh pada saat sudah mencapai 2 meter. Ya, jadi makanya tadi diharapkan pada saat kontak dengan orang yang tidak melakukan H3 batuk, jaga jarak 1-2 meter, sehingga kalaupun ada airborne yang keluar pada saat orang batuk atau bersin yang tidak melakukan H3 batuk, itu kita masih aman ya. Nah, kalau SARS-CoV atau virus penyebab COVID-19 ini sebetulnya dia itu kalau dari panduan Kementerian Kesehatan masih tertular melalui kontak dan droplet. Akan tetapi di situ juga dijelaskan bahwa akan berisiko terjadi airborne pada saat melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya aerosol. Ya, tindakan-tindakan tersebut yaitu intubasi, terus nebulizing, suctioning dan lain-lain, tindakan-tindakan yang tindakan-tindakan yang memang melakukan pembukaan sistem pernafasan. Nah, itu sangat berisiko terjadi aerosol, sehingga SARS-CoV SARS-CoV-2 ini juga sangat berisiko terjadi airborne. Jadi pada saat teman-teman melakukan tindakan-tindakan yang terkait dengan saluran pernafasan pada pasien-pasien curiga COVID-19, maka dianjurkan menggunakan masker N95 atau masker respiratorik ya. Jadi jangan pernah melakukan tindakan yang bersifat aerosol menggunakan masker medis ya. Jadi harap menggunakan masker N95. Dan setelah selesai tindakan, buang maskernya langsung ke tempat sampah medis berwarna kuning ya, atau sampah infeksius. Kontak. Nah, untuk kontak ini harus ada perantara. Artinya kalau untuk SARS-CoV-2 sendiri, kalau kontak itu ditekankan sekali bahwa SARS-CoV-2 itu atau COVID-19 itu akan tertular melalui 3 tempat masuknya, yaitu melalui mata, hidung, dan mulut. Ya, kalau kita menggunakan masker, kita sudah melindungi 2 tempat masuk daripada virus COVID-19, yaitu hidung dan mulut. Tapi mata masih terbuka, sehingga ini sangat berisiko sekali pada saat kita kontak dengan lingkungan yang terkontaminasi. Misalnya ada di meja, kita habis megang meja ya, habis megang meja yang sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19, tidak cuci tangan, lalu kita dengan refleks memegang mata. Ya, kucek-kucek mata. Nah, itu sangat berisiko tertular ya. Sangat berisiko tertular. Itu yang namanya kontak. Atau kita habis pegang handle pintu yang sudah terkontaminasi oleh virus COVID-19. Nah, pada saat kita melakukan handle pintu yang sudah terkontaminasi dengan COVID-19,
otomatis tangan kita akan memegang virus COVID-19, terus kita tidak melakukan kebersihan tangan atau cuci tangan, maka tidak melakukan kebersihan tangan dan dengan refleks memegang mata itu juga akan berisiko tertular daripada COVID-19. Jadi maka dari itu di kewaspadaan standar tadi ditempatkan nomor urut 1 itu adalah kebersihan tangan tuh. Jadi sangat penting sekali dilakukan kebersihan tangan atau cuci tangan sesering mungkin, apakah itu dengan air mengalir pakai sabun antiseptik atau dengan menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Oke, kita lanjut kewaspadaan standar berdasarkan transmisi ya. Dari kuman itu juga atau mikroorganisme itu juga akan bisa berpindah melalui droplet atau percikan. Percikan itu adalah pada saat seseorang batuk bersin tidak menggunakan etika batuk ya, tidak melakukan etika batuk. Nah, itu akan sangat berisiko sekali percikannya tersebut kena ke lawan bicaranya. Bayangkan aja pada saat seseorang yang memiliki dalam sistem pernafasannya itu virus atau kuman, dia ngomong aja itu ada 10 kuman yang keluar. Pada saat dia batuk itu 100 kuman yang keluar, 100 mikroorganisme partikel yang keluar. Pada saat dia bersin kuat itu 10.000 mikroorganisme yang keluar. Bayangkan kalau kita diajak ngobrol sama orang yang tidak menggunakan masker. Pada saat bersin dia tidak menggunakan tidak melakukan etika batuk, itu virusnya mikroorganismenya bisa masuk bisa kena ke kita, risiko risiko sekali. Kalaupun misalnya kita menggunakan masker, itu hidung dan mulut aja yang tertutup, tapi mata itu masih berisiko tertular karena percikan. Nah, ini juga hati-hati teman-teman sekalian, diharapkan pada saat ada teman yang tidak melakukan etika batuk dan tidak menggunakan masker, jaga jarak. Ya, jaga jarak 1-2 meter. Jadi kalau dia dia komplain ya bilangnya aja, kenapa kamu tidak melakukan etika batuk gitu ya. Jadi tetap jaga jarak daripada tertular ya, lebih baik kita jaga jarak atau suruh dia melakukan etika batuk ya. Oke. Inilah teman-teman sekalian agar bisa menjadi champion, bisa menjadi pembawa perubahan, bisa menjadi edukator orang-orang yang bisa memberikan informasi-informasi kepada lingkungan sekitar, memberikan informasi kepada orang-orang di sekitar teman-teman sekalian untuk meminimalkan terjadinya infeksi nosokomial atau HIC itu tadi. Nah, ini sekilas saja yang tadi sudah dijelaskan di depan ya, kewaspadaan transmisi berdasarkan kontak. Ini APD-nya, sarung tangan, gaun, dan selanjutnya ini droplet tadi yang saya jelaskan juga bahwa ditularkan melalui batu, bersin, berbicara. Ya, percikannya itu bisa sampai dengan 1 meter. Ya, dia lebih dari 5 nanomikron. Nah, untuk APD-nya ini masker bedah boleh ya karena dia droplet, sarung tangan, gaun. Jaga jarak kalau misalnya tidak memungkinkan jaga jarak pakai face shield ya, pakai pelindung mata. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa kalau seseorang yang dalam sistem pernafasan itu memang sudah memiliki mikroorganisme atau mikroba, pada saat dia berbicara aja itu 10 kuman yang keluar, pada saat batuk dia 100 yang keluar, pada saat bersin dia 10.000 yang keluar. Jadi bayangkan kalau misalnya seseorang itu tidak melakukan etika batuk, tidak menutup dengan baju bagian dalam, tidak menutup dengan masker atau dengan tisu, dia bersin, dia memiliki virus corona di tubuhnya, bersin, itu akan nyebar. Ya, mikrobanya 10.000 nyebar kemana-mana. Itu bisa kena ke mata, bisa ke hidung dan sebagainya. Jadi wajib hati-hati kalau orang yang tidak menggunakan masker. Kalau orang yang tidak menggunakan masker, lebih baik dijauhin aja. Oke, kita lanjut ke kewaspadaan transmisinya berdasarkan airborne ya. Nah, kalau airborne ini yang tadi di depan tadi kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ini untuk penempatan ruangan pasiennya sendiri harus bertekanan negatif dengan pertukaran udaranya itu 12 kali per jam ya. Ini 12 ACH maksudnya 12 kali pertukaran udara per jam. Untuk APD-nya wajib, kalau airborne ini wajib menggunakan masker N95 ya. Masker N95 atau KN95 juga.
Oke, lanjut. Nah, ini kalau untuk partikelnya sendiri itu sangat kecil, kurang dari 5 nanomikron. Kalau tadi droplet itu kan lebih dari 5, kalau ini kurang dari 5 nanomikron, sehingga karena dia lebih kecil, dia akan bertahan di udara beberapa jam dan eh, akan jatuh pada saat jarak 2 meter, ya. Ya, PD-nya masker bedah itu minimal. Kalau bisa jangan menggunakan masker bedah pada saat infeksinya airborne, respiratory partikulat yang direkomendasikan, atau N95 atau KN95. Kebersihan tangan wajib, ya, cuci tangan. Oke. Nah, pada saat era pandemi seperti ini yang sangat ditekankan sekali, ingat pesan ibu katanya, ya. Jadi 5M. Yang pertama itu memakai masker, ya, dimanapun Anda pakai masker. Terus yang kedua, sering-sering mencuci tangan, ya. Yang kedua itu sering-sering mencuci tangan, baik itu dengan air mengalir pakai sabun atau dengan hand sanitizer. Yang ketiga, menjaga jarak, ya, minimal 1 meter tadi, ya, 1 sampai 2 meter lah, jaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan, ya, kalau tidak ada perlu-perlu banget, ya nggak usah di tengah-tengah kerumunan. Kalau misalnya harus berada di tengah kerumunan, gunakan masker, pakai face shield, ya. Jadi lindungi 3 tempat masuknya virus corona tadi. 3 tempat masuk virus corona itu mata, hidung, dan mulut. Lindungi itu, ya. Dan lakukan cuci tangan. Mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak perlu keluar, nggak usah keluar. Ya. Kurangi mobilitas. COVID-19. COVID-19 ini, coronavirus ini, dia memiliki RNA ukuran 120 sampai 90 mikron. Artinya dia besar. Jadi seperti yang droplet tadi, dia makanya dari panduan Kementerian Kesehatan itu dia masih sifatnya kontak dan droplet cara penularannya. Kan tetapi dia akan menjadi lebih kecil lagi partikelnya pada saat melakukan tindakan yang bersifat aerosol, ya, tindakan aerosol, suctioning, intubasi, dan sebagainya. Virus corona ini menyebabkan penyakit saluran pernafasan, ya, gejalanya bisa flu dan sebagainya, bisa kegawatan, sehingga sampai bisa kematian. Banyak sekali terjadi kematian, ya. Pertama kali terjadi di Wuhan di tanggal 12 Desember 2019 yang lalu, ya udah tahun yang lalu, ya. Nah, ini tanda dan gejala daripada virus COVID-19 ini agar perlu diwaspadai, dan ini harus, kalau kita berada di daerah yang sudah bertransmisi lokal, ini sangat-sangat waspada sekali. Apalagi orang yang memiliki gejala ini tidak melakukan etika batuk, ini harus dijauhi, ya. Misalnya ada orang yang demam, batuk pilek, letih lesu, sakit tenggorokan, gangguan, apalagi kalau udah sampai dengan sesak napas, itu wajib langsung ke rumah sakit, ya, untuk di screening, untuk diperiksa, paling tidak swab antigen, ya, harus diperiksa di ronsen, terus PCR, ya, harus diperiksakan. Kalau tidak, ini akan menjadi cluster, akan menjadi infeksi ke sekitarnya, baik itu ke orang tua, ke istri, ke suami, ke anak, dan sebagainya. Jadi harus berhati-hati, sayangi keluarganya, ya. Oke, ini cara penularannya, ya. Cara penularan daripada COVID-19 itu eh, bisa secara tidak sengaja menghirup percikan dari orang yang tidak melakukan etika batuk tadi. Dia pada saat orang yang terkonfirmasi COVID-19 bersin batuk, kena ke mata atau kena ke hidung atau kena ke mulut, langsung tertular, ya. Atau memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan. Nah, ini tadi disampaikan tadi, kalau kontak itu kan memegang sesuatu yang sudah terkontaminasi COVID-19, habis itu tangan kita sudah ada virus COVID-19-nya, tidak mencuci tangan terlebih dahulu, dan memegang hidung, mata, dan mulut. 3 tempat ini tadi. Nah, itu berisiko terjadinya tertular COVID-19, ya. Kontak dengan jarak dekat dengan penderita COVID-19, ya. Jadi kalau ada penderita COVID-19 yang tidak menggunakan masker dengan baik atau masker sesuai dengan ketentuan, masker bedah tentunya, atau masker KN95 atau N95, itu akan sangat berisiko tinggi sekali menularkan pada orang yang tidak menggunakan masker juga. Tapi kalau sama-sama menggunakan masker, insya Allah akan meminimalkan terjadinya risiko infeksi, ya. Makanya kemanapun kita sebaiknya menggunakan masker sesuai dengan rekomendasi, ya, misalnya masker bedah. Oke, cara pencegahannya rutin mencuci tangan, ya, kapanpun dimanapun. Kalau melihat hand sanitizer atau melihat wastafel, segera cuci tangan aja, kapanpun itu dan dimanapun itu.
Jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan, ya, karena tempat yang ketiga ini tadi seperti mata, hidung, mulut ini merupakan area masuknya atau tempat masuknya virus COVID-19, port the entry, ya. Hindari berdekatan, jaga jarak 1-2 meter, masak daging yang matang, gunakan masker, ya, selalu gunakan masker. Terus hindari berpergian, ya, kalau tidak perlu jangan berkerumun, jangan masuk ke berkerumun. Terus kalau misalnya tidak perlu nggak usah jalan-jalan dulu deh ke tempat yang banyak orang, ya. Tutup mulut dan hidung, ya, tentunya dengan menggunakan masker juga. Nah, berikut daya tahan hidupnya virus corona berdasarkan jenis benda. Jadi kalau virus corona itu bila dia berada di benda kaca, dia itu bisa bertahan 5 hari. Kalau virus COVID-19-nya nempel di kayu, itu bisa bertahan 4 hari. Kalau pada plastik dan baja, tahan karat, stainless di sini, bisa bertahan 3 hari. Kalau pada karton, ya, benda dari karton bisa bertahan 24 jam. Kalau tembaga bisa bertahan 4 jam. Jadi hati-hati, ya. Jadi pada saat kita menyentuh kaca, menyentuh kayu, ya, menyentuh stainless besi, terus plastik, karton, kertas dan sebagainya, itu masih punya risiko tertular. Jadi setelah memegang benda-benda ini dianjurkan untuk segera cuci tangan. Atau seperti yang disampaikan tadi di awal, lebih sering untuk mencuci tangan itu akan lebih minimal risiko tertular infeksi nosocomial. Nah, kalau kita lihat dari ini dari panduan Kementerian Kesehatan revisi 5, kalau seseorang terkena infeksi COVID-19, kalau dia bekerja misalnya, ini untuk pengakhiran masa isolasi. Jadi seseorang itu bisa dikatakan bebas daripada COVID-19 kalau dia sudah sembuh, bisa beraktivitas normal kalau sudah isolasi 10 hari. Ya, 10 hari, minimal 10 hari, kalau dia tidak ada gejala. Contoh misalnya Tuan X dia terinfeksi COVID-19, OTG, diperiksa PCR positif. Nah, dia itu wajib isolasi minimal 10 hari karena asimptomatik, karena tidak ada gejala. 10 hari, hari ke-11 dia sudah boleh bebas beraktivitas, bisa kerja dan sebagainya, bisa bersosialisasi dan sebagainya, tapi tentunya dengan protokol kesehatan. Nah, kalau untuk yang memiliki gejala ringan ataupun gejala sedang, itu wajib 13 hari isolasi, ya. Wajib 13 hari isolasi. Nah, setelah hari ke-14 dari pemeriksaan PCR, ya. PCR yang pertama itu 14 hari. Sebetulnya sih 14 hari itu 13 hari itu 10 hari dinyatakan setelah selesai isolasi. Maaf. Di sini kasus konfirmasi dengan gejala ringan dan sedang, terkonfirmasi dengan gejala ringan dan sedang, tidak pemeriksaan follow-up PCR. Ya, dinyatakan selesai isolasi harus dihitung 10 hari sejak tanggal onset ditambah 3 hari. Maksudnya 10 hari sejak tanggal onset itu adalah 10 hari sejak muncul gejala. Ditambah 3 hari sejak tidak ada gejala. Nah, tapi kita di sini kita menggunakan 13 hari mulai dari pemeriksaan PCR pertama. Misalnya PCR pertamanya tanggal 7 positif. Jadi 13 hari ke depan 7 tambah 13 20, ya. Atau 14 hari, ya. 3 sampai 14 hari, 14 hari. 14 hari berarti 7 tambah 14 hari sama dengan 21, tanggal 21. Tanggal 7 tambah 14 sama dengan 21. Berarti tanggal 22 sudah bisa beraktivitas normal, sudah bisa bekerja kembali dengan ketentuan menggunakan protokol kesehatan, ya. Untuk yang bergejala ringan, tanpa gejala, bergejala ringan dan bergejala sedang, itu tidak perlu pemeriksaan follow up PCR. Tidak perlu diperiksa PCR dulu baru masuk kerja, karena memang ketentuan dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Tidak perlu pemeriksaan follow up PCR. Jadi kalau sudah 10 hari atau sudah 13 hari atau 14 hari isolasi hari ke-14 atau hari ke-15-nya boleh masuk tanpa follow up PCR, tanpa perlu harus periksa PCR dulu sampai dengan negatif. Ya, karena memang sudah dibuat seperti itu dari Kementerian Kesehatan, 10 hari atau
13 hari atau 14 hari. Itu sudah selesai masa isolasinya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk saat ini obat untuk membasmi coronavirus itu sampai sekarang belum ada. Ya, belum ada. Kalaupun misalnya ada obat-obat antivirus diberikan kepada pasien-pasien yang dirawat, itu tidak spesifik untuk membunuh virus coronavirus tipe 2. Untuk vaksin sudah ditemukan, maka kami dari manajemen menghimbau kepada teman-teman seluruhnya, karyawan, bahwa segeralah divaksin. Kalau memang sudah diperbolehkan dan memenuhi kriteria dan layak divaksin, maka segera divaksin. Karena vaksin ini dapat dapat meminimalkan seseorang dapat meminimalkan seseorang yang tertular jatuh menjadi kondisi berat atau kondisi kritis, ya. Akan tetapi vaksin ini tidak menjamin seseorang tidak terkena COVID-19. Jadi masih berisiko. Seseorang yang sudah divaksin walaupun sudah 2 kali masih mempunyai risiko tertular infeksi COVID-19. Jadi hati-hati teman-teman sekalian, jangan mentang-mentang sudah divaksin 2 kali dan tidak melakukan protokol kesehatan. Ya, tidak melakukan protokol kesehatan, tidak melaksanakan 5M-nya dengan patuh, itu masih berisiko terinfeksi COVID-19. Untuk vaksin sendiri itu tujuannya menghindari seseorang dari kondisi kritis. Artinya kalaupun misalnya terkonfirmasi atau seseorang yang sudah divaksin itu tertular, dia tidak akan menjadi lebih parah daripada orang yang tidak divaksin. Jadi kalau orang yang divaksin itu bisa menjadi kritis dan meninggal, tapi kalau orang yang sudah divaksin, ya, yang tidak divaksin itu kalau tidak divaksin dia masih berisiko sampai dengan kondisi berat kritis sampai meninggal. Tapi kalau orang yang sudah divaksin itu menghindari orang menjadi jatuh kondisinya menjadi kritis, ya, karena sudah punya antibodi dari vaksinasi. Yang jurus ampuh untuk menghindari COVID-19 itu cuma satu vaksin. Yang kedua, terapkan 5M, ya. Apa tadi 5M? Menggunakan masker, mencuci tangan, ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan mengurangi mobilitas. Ya, jadi kalau kita perlu ke mana-mana ya di rumah aja. Oke, itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berharap semuanya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.